Hello guys, welcome back to Reviews. Film action mengenai spy atau yang istilahnya mata-mata cukup banyak disukai orang-orang apalagi buatan Amerika yang menampilkan seberapa canggih peralatan yang mereka gunakan dalam misinya. Yang akan saya ceritakan adalah film mata-mata yang bergenre action komedi yang dibintangi oleh Melissa McCarthy. Dia hanya seorang pemandu agen yang menjalankan misi di lapangan, tapi nasib berkata lain. Tanpa ada pilihan lain, akhirnya dia menjadi seorang agen lapangan secara dadakan. Simak ceritanya sampai selesai. Adegan awal film dimulai dengan diadakannya suatu pesta di sebuah villa mewah. Tampak seorang mata-mata CIA bernama Bradley Fine yang sedang melakukan pengintaian. Dia mencoba untuk mengalihkan perhatian beberapa penjaga untuk bisa masuk ke dalam suatu ruangan. Dia berusaha untuk menangkap Tihomir Boyanov untuk mendapatkan informasi mengenai letak sebuah nuklir portable buatannya. Fine mengancam akan menembaknya jika dia tidak mau memberikan informasi di mana nuklir itu disembunyikan. Tapi Tihomir menolaknya. Tiba-tiba Fine bersin dan secara tidak sengaja, senjatanya berbunyi dan menyenggol kepala Tihomir. Hilang sudah satu-satunya orang yang mengetahui letak nuklir yang dicari oleh Fine. Fine tidak sendiri dalam melakukan aksinya sebagai mata-mata. Dia memiliki asisten khusus yang selalu setia memantau area sekitar Fine, sehingga dia akan tetap aman dari serangan lawannya. Asistennya bernama Susan Cooper. Cooper langsung meminta Fine untuk segera meninggalkan tempat itu dan mengarahkannya untuk dapat kabur dari kejaran para bodyguard. Fine mengajak Cooper untuk makan malam bersama sebagai ucapan terima kasihnya karena Cooper sudah menyelamatkan nyawanya. Fine juga memberikan sebuah kotak untuk dibuka oleh Cooper. Cooper terlihat senang dan membayangkan bahwa isinya adalah sebuah perhiasan. Setelah dibuka, ternyata isinya sebuah kalung dengan gantungan Crazy Cupcake. Cooper terlihat sangat kecewa karena itu bukanlah yang diharapkannya. Dia sebenarnya jatuh hati terhadap Fine dan berimajinasi bisa membangun sebuah keluarga dengannya. Adegan berpindah ke markas CIA. Fine sedang berdiskusi dengan wakil direktur CIA, Elaine Kruger, membicarakan tentang lokasi senjata nuklir yang mereka cari. Cooper berpendapat bahwa ada kemungkinan putri dari Tihomir Boyanov bernama Raina yang mengetahui di mana letak nuklir tersebut. Raina tercatat sering berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan organisasi teroris, salah satunya Solzha Dudiev. Informasi yang didapatkan, Solzha Dudiev yang akan menjadi pembeli nuklir milik Tihomir Boyanov dan akan membawa nuklir itu ke New York pada sidang PBB. Maka Fine diutus kembali untuk melaksanakan tugasnya. Cooper berada di satu bar dengan sahabatnya di CIA yang bernama Nancy sambil membicarakan tentang kehidupannya yang membosankan. Tidak lama, muncullah seorang agen wanita bernama Karen Walker yang merupakan salah satu agen CIA terbaik. Bahkan misi berhasilnya lebih banyak dibandingkan Fine. Karen menghampiri Cooper dan Nancy untuk berbincang kecil dan menyampaikan bahwa dia akan mengambil cuti dari pekerjaannya. Fine dan Cooper mulai menjalankan misinya untuk dapat menyusup masuk ke tempat tinggal Raina dan mencari informasi mengenai senjata nuklir. Terlihat dia sangat mudah masuk ke rumah Raina. Ternyata itu adalah sebuah perangkap dan Fine dapat dilumpuhkan oleh Raina dengan mudah. Cooper melihat kejadian di mana Raina melumpuhkan Fine dengan senjatanya. Setelah kejadian itu, diadakan suatu upacara pemakaman untuk mengenang tewasnya beberapa agen CIA dalam misi mereka. Salah satunya adalah Bradley Fine. Terlihat Cooper sangat sedih atas kepergian Fine. Cooper mencoba untuk melihat-lihat lagi hasil rekaman terakhir ketika Fine menyusup masuk ke rumah Raina. Ada secari kertas yang menjadi perhatian Cooper di rekaman itu. Kemudian dia meminta Nancy untuk membantunya melihat tulisan di kertas itu. Hasilnya, itu adalah nomor telepon dengan kode negara Prancis. Elaine Kruger melakukan rapat internal lagi. Salah satunya mereka membahas nomor telepon negara Prancis yang ditemukan oleh Cooper. Ternyata nomor itu merupakan nomor telepon salah satu kantor milik Sergio De Luca. Dia dicurigai sebagai perantara kelompok teroris. Ada kemungkinan Raina menggunakan jasanya untuk mendapatkan pembeli nuklir portable milik ayahnya. Rick Ford adalah salah satu agen yang meminta supaya dia dikirim ke Paris untuk menjalankan misi ini. Tapi dia tidak diizinkan karena semua nama-nama agen CIA sudah diketahui oleh Raina. CIA memerlukan orang yang tidak dapat dicurigai dalam misi ini. Cooper mengajukan diri supaya dia yang dikirim ke Paris karena sangat besar kemungkinan dia tidak dikenali sebagai mata-mata. Karena selama ini dia hanya bekerja di balik layar CIA. Kruger akhirnya memutuskan untuk mengirim Cooper ke Paris untuk mendekati De Luca supaya mendapatkan informasi mengenai nuklir portable. Karena misi ini, maka Cooper mendapatkan identitas baru. Identitas barunya, dia merupakan seorang janda 4 anak yang baru pindah rumah. Cooper akhirnya melakukan perjalanannya ke Paris dan ditempatkan di sebuah hotel kecil di area yang kumuh. Di dalam misi ini, Nancy lah yang akan menjadi asisten untuk membantunya.
Did you get your gun, Carol? Yes. Cooper tiba-tiba merasa pesimis untuk melakukan misi ini. Tanpa disadari, Ford berhasil menyusup ke dalam kamar Cooper dengan mengatakan ini harusnya menjadi misinya dia. Dia sangat tidak setuju seorang sekretaris seperti Cooper yang dikirim untuk misi mendapatkan senjata nuklir itu. Jesus. Cooper mulai dengan berjalan ke gedung tempat dia akan bekerja, tepat di seberang kantor DeLuca. Tapi sepertinya DeLuca menyadari kalau dia akan dimata-matai, sehingga dia menyuruh orang untuk membakar gedung miliknya. Ford selalu mengikuti kemanapun Cooper bergerak. Ketika Ford pergi meninggalkan Cooper, tasnya ditukar oleh seseorang tanpa disadarinya. Cooper melihat kejadian itu dan berlari untuk mencoba memperingati Ford kalau tasnya ditukar. Ford akhirnya mendengar Cooper yang memanggilnya. Setelah dilihat, ternyata isi tasnya adalah alat peledak. Dengan segera, Ford membuangnya ke danau. Wajah Cooper difoto oleh orang yang menukar tas Ford. Melihat hal itu, Cooper langsung mengejarnya ke sebuah gedung tua. Tanpa disengaja, Cooper dapat mengalahkan laki-laki itu dan mengambil kameranya. Cooper menginformasikan bahwa kemungkinan besar DeLuca berada di Roma, Italia. Dan Cooper meminta agar dia bisa terbang ke Roma juga. Elaine akhirnya memberikan identitas baru untuk Cooper sebagai seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai dan memiliki 10 ekor kucing. You'll be given a new identity. Oh my God. Oh no. Right. You did good work back there. That would have been a real mess. Thank you, ma'am. Cooper sampai di Roma dan dijemput oleh seseorang bernama Aldo untuk mengantarkannya ke DeLuca. Aldo ini adalah salah satu agen CIA yang berdomisili di Italia. Welcome to Rome. I'm Aldo. Ciambella. Oh. Oh. Cooper mulai berimprovisasi untuk melakukan aksinya demi mendekati DeLuca di sebuah hotel untuk bisa menemukan di mana lokasi Raina. Tidak lama, akhirnya dia melihat Raina sedang duduk memesan minuman. Secara tidak sengaja, Cooper melihat ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke minuman Raina. Bisa jadi itu sebuah racun. Cooper mencoba untuk mencegah Raina untuk meminumnya, karena kalau sampai Raina tewas, maka harapan untuk menemukan di mana lokasi senjata nuklir itu tidak akan ada hasilnya. Hi, do you speak English? Because I think somebody just put a roofie. Kemudian Raina berterima kasih kepada Cooper dan mentraktirnya makan malam. Dan juga Raina mengajak Cooper ke Budapest menggunakan jet pribadi sebagai imbalan telah menyelamatkan nyawanya. Tapi salah satu kru di jet itu adalah seorang pengkhianat yang berencana menghabisi Raina karena juga menginginkan senjata nuklir yang dicari oleh CIA. Lagi-lagi Cooper menyelamatkan nyawanya. Setelah itu Cooper mengaku bahwa dia adalah bodyguard yang disewa ayah Raina untuk menjaganya. You're my bodyguard, not my business partner. Did I hit a little sore spot? Yeah, he always wanted a son. Selama Cooper berada di dekat Raina, semua alat komunikasi mata-matanya dinonaktifkan. Karena sudah 12 jam Cooper tidak dapat dihubungi, maka Nancy yang tadinya bertugas menjadi pemandu Cooper dalam misi ini, akhirnya diutus untuk menyusul Cooper ke Budapest untuk memastikan rencana apa yang akan dilakukan oleh Cooper selanjutnya. Raina memergoki Cooper ketika dia bertemu dengan Nancy dan dia sedikit mencurigai mereka. Tapi Cooper bilang kalau Nancy ini adalah asistennya. Seketika, tiba-tiba ada sebuah mobil yang mendekat dan mengeluarkan senjata untuk menembak Raina. Cooper menyadari hal itu dan dapat menyelamatkan Raina lagi. Cooper segera mengejar pelaku penembakan itu dengan motor yang sangat pas buat dia. Aksi kejar-kejaran yang sangat sengit pun terjadi. Dengan keahlian Cooper dalam menggunakan senjata, maka dia berhasil melumpuhkan mobil yang dikejarnya, sehingga mobil itu mengalami kecelakaan. Ternyata pelakunya adalah Karen Walker, anggota CIA yang mengaku sedang mengambil cuti. Dia mencoba untuk melukai Cooper, tapi ada seseorang yang melindungi Cooper dengan menembak Karen dari jauh. Raina kehabisan pengawal karena semua sudah tewas oleh orang-orang yang berusaha menghabisinya. Dia meminta Cooper dan Nancy untuk mencari bodyguard tambahan untuk menjaganya. Yang dikirimkan adalah agen CIA juga. Dia adalah Aldo yang sangat tergila-gila akan keseksian Cooper. I will fall in love if I stare into your beautiful green eyes a moment longer. Don't worry, I have you.
Adegan berpindah ke tempat hiburan malam. Di sana Raina memiliki janji temu dengan salah satu orang yang mengaku sebagai calon pembeli senjata nuklir. Dia adalah perempuan yang di awal film ini menukar tas Ford dengan tas yang berisi bom, yang mana adalah anak buah dari DeLuca yang memiliki rencana lain. Wanita itu berencana untuk menculik Raina, sehingga pertemuan Raina, DeLuca, dan Solsa Dudiev tidak dapat terjadi. Susan Cooper berusaha untuk menangkap wanita itu terlebih dahulu, tetapi dia berhasil kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi, dan adu jotos pun tidak terlewatkan. Di tengah perkelahian, lawannya Cooper dilempar pisau oleh seseorang. Cooper menyangka itu dilakukan oleh Raina. Ternyata bukan Raina lah yang melakukannya, tapi Bradley Fine, yang dikira sudah tewas di tangan Raina. Ternyata dia menyamar sebagai agen ganda dalam misi ini. Hello, Coop. Cooper pun disekap bersamaan dengan Aldo. Tiba-tiba Fine mendatangi Cooper secara diam-diam untuk memberitahu bahwa dia harus memalsukan kematiannya supaya dia bisa mendapatkan kepercayaan Raina untuk dapat lebih dekat dengan senjata nuklir portable incaran CIA. Fine memberi informasi bahwa Karen Walker adalah agen CIA yang sudah menjual nama semua agen kepada Raina, dan dia juga memberitahu Cooper kemana tujuan Raina untuk bertemu dengan pembeli senjata nuklir miliknya. I had to fake my death to gain Raina's trust. This was my only way in. We're heading to the Lucas Villa to meet with Dudiev. Cooper dan Aldo berusaha dengan keras supaya bisa lepas dari ikatan mereka dan berusaha untuk kabur menyusul ke lokasi pertemuan Raina, DeLuca, dan Solsa Dudiev. Love this new car smell. Pertemuan antara Raina dan DeLuca pun terjadi. DeLuca mencoba untuk mempengaruhi Raina untuk berhati-hati kepada Fine karena dia adalah mantan anggota CIA dan dianggap dapat menjadi double agent. DeLuca bilang juga ke Raina, dia mau transaksi jual beli nuklir terjadi dengan syarat harus menghabisi Fine saat itu juga. Seketika, Cooper pun datang dan mencoba untuk menyelamatkan Fine dan bernegosiasi dengan DeLuca untuk tidak membunuh Fine dan juga berpura-pura untuk membantu dalam proses jual beli bom tersebut. But if you try anything, I mean anything, I'll make your dream come true and send you and your boyfriend to heaven. So, yeah, I'll do anything it takes to keep him alive. Solsa Dudiev, sang pembeli nuklir pun tiba di lokasi. Bayaran atas bom nuklir itu senilai 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Raina pun menunjukkan letak senjata nuklir itu. Tidak ada yang menyangka, ternyata bom itu disimpan di dalam sebuah mobil Rolls-Royce yang sudah lama ditempatkan di tempat DeLuca. Ketika senjata itu dikeluarkan dengan menggunakan kode khusus oleh Raina, DeLuca melakukan pemberontakan. Dia membunuh Dudiev dan hendak menembak Raina. Tapi muncullah Ford yang niatnya menjadi pahlawan, tapi bajunya malah tersangkut gagang pintu. Ketika semuanya lengah, Cooper menunjukkan kemampuannya untuk menghajar DeLuca dan anak buahnya. Tapi DeLuca mencoba untuk kabur membawa bom dan berliannya menggunakan helikopter miliknya. Cooper tidak menyerah untuk mengejarnya dengan memanjat kaki helikopter sampai bisa masuk ke dalamnya untuk menghajar DeLuca. Cooper menjatuhkan bom dan berliannya. DeLuca terlihat tidak senang dan akan menembak Cooper. Tetapi sebelum itu terjadi, DeLuca terkena tembakan dari helikopter yang lain. Nancy lah yang berhasil menembak DeLuca dengan didampingi oleh Aldo yang menerbangkan helikopter itu. Akhirnya Cooper berhasil menyelesaikan misi pertamanya sebagai agen yang bertugas di lapangan, dan senjata nuklir yang berbahaya pun dapat diamankan oleh CIA. Cooper mendapatkan apresiasi dari Fine dan Elaine selaku wakil direktur CIA atas penyelesaian misi pertamanya sebagai agen lapangan. Really came through. Thank you, ma'am. Cooper, really amazing. Yes, it was. I'd like to keep you out in the field for now. Oh God, Aldo, I'm too tired to. Look, my real name is Albert. Begitulah cerita singkat dari film Spy di tahun 2015 yang dibintangi oleh Melissa McCarthy. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.